Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk nomor 11 sampai dengan nomor 15. Oke, kita mulai sekarang soal nomor 11. Soal nomor 11 adalah, perhatikan di sini ada gambar persegi panjang, gambar yang di luar lebarnya 2x plus 3, di sini 3x plus 4. Kemudian yang di dalam panjangnya x plus 2, lebarnya 3. Jadi soal tentang bentuk aljabar. Nah, berapa luas daerah yang dihasil? Berarti luas daerahnya adalah persegi panjang yang luar dikurangi persegi panjang yang dalam. Jadi sama dengan yang luar panjangnya adalah 3x plus 4, kemudian lebarnya 2x plus 3 dikurangi yang dalam panjangnya x plus 2, lebarnya adalah 3. Nah, ini juga cuman operasi perkalian biasa. 3x kali 2x sama dengan 6x kuadrat. 3x kali 3 sama dengan 9x. Kemudian ini 8x. Kemudian ini 12. Kemudian 3 kali x, karena di sini dikurangi berarti negatif 3x. Ini sekarang ini berarti negatif 6. Oke. Nah, sehingga hasilnya di sini 6x kuadrat 9x tambah 8x dikurangi 3x. 17 dikurangi 3 sama dengan 14. 14x 12 kemudian dikurangi 6, maka sama dengan 6. Jadi jawaban yang benar yang sesuai adalah ini. Oke, berikutnya nomor 12. Oke ya, nomor 11 cukup, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini berkaitan dengan pertidaksamaan atau persamaan. Kita lihat soalnya. Tadi memiliki beberapa balok besi. Jadi balok besinya yang ini balok besi ya. Kemudian balok besi yang masing-masing berancang, namun adik tidak mengetahui berat balok besi tersebut. Adik kemudian melakukan percobaan seperti ini. Ini artinya gambarnya di sini miring. Berarti yang sebelah kiri ini, lebih berat ya dari yang sebelah kanan. Oke, dari keterangan gambar itu. Segitiga, ada gambar segitiga ini beban ini ya, beban ini berarti ada 1, 2, 3. Maka percobaan yang pertama, saya tulis di sini. Percobaan pertama, beban yang 1 kg ada 3 kg, ditambah balok besinya misalkan di sini X. Ya, kita tulis di sini X. Maka balok besinya di sini 3x. Kemudian ini dia lebih berat, berarti lebih besar. Dari ini besarnya ada 5. Kemudian 1 kg ditambah 2x. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami dari bentuk gambar ini.
kalau kita transformasi dalam persoalan matematikanya seperti ini. Nah, kemudian seperti biasa ditambah dan dikurangi sifat dari ketidaksamaan atau persamaan itu. Jadi, atau lebih gampangnya kemudian tinggal dipindah, maka berubah tandanya. 3x dikurangi 2x, maka sebelah kanan kurangi 2x, sehingga ini habis. Ini 6 ya, 3, sebelah kiri kurangi 3, maka sebelah kanan juga dikurangi 3. Oke, maka hasilnya x lebih besar dari 3. Kemudian percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua. Kalau ini kiri ya, kiri lebih ringan dari yang kanan. Oke, jadi kanan lebih berat dari yang kiri. Yang kiri ini bebannya ada 1, boleh bebannya ada 1, kemudian balok besinya ada 2, lebih ringan. Yang kanan ada 1 kg, ada 5 kg ya. Berarti di sini 1 ditambah 5 ditambah balok besinya 1. Oke, atau X. Kemudian seperti yang di atas, maka di sini sebelah kiri dikurangi X, sebelah kanan dikurangi X. Oke, 6, sebelah kiri kurangi 1, sebelah kanan kurangi 1. Oke, ruas kanan maksudnya. Di X, jadi kurang dari 5. Nah, maka kalau kita buat garis bilangan, oke, di sini ada 3, di sini ada 5. Lebih dari 3, tapi ada juga yang kurang dari 3. Maka daerah yang memenuhi adalah yang di sini. Nah, bilangan yang memenuhi di antara 3 dan 5 itu berapa? 3 dan 5 itu adalah 4. Oke, itu nomor 12. Oke, berikutnya nomor 13. Nomor 13 tentang himpunan. Oke, diketahui di pokok soal, diketahui S himpunan bilangan cacah. Jadi S di sini adalah bilangan cacah mulai dari 0, kemudian 1, 2, kurang dari 10, berarti ini sampai dengan 9. Oke. Kemudian bilangan prima di sini A. Bilangan prima lebih dari 2 atau lebih dari sama dan 2 kurang dari 10. Prima terkecil itu 2, kemudian 3, 5 dan 7. Kemudian B, faktor dari 6. Faktor itu pembagi habis. Yang dapat membagi habis 6 itu 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Kemudian A irisan B. Nih, A irisan B. Irisan itu artinya anggota dua-duanya. 2, 3. Jadi yang sama. Yang sama 2, di sini 2, di sini 2, 3 juga 3. Jadi ini nomor 1 adalah benar. Oke. Maka ini pasti salah, B dan ini pasti salah, tinggal dicek 3 atau 4. Oke, kemudian kalau nomor 3 selisih ya, himpunan A, selisih himpunan A dengan himpunan B, artinya anggota A yang tidak terdapat di B. Saya ulangi, anggota A yang tidak terdapat di B. Anggota A yang tidak terdapat di B itu adalah 5 dan 7. Oke, jadi ini 5 dan 7. Ini ada anggota A yang tidak terdapat
di B, atau anggota A yang berbeda dengan anggota B. Ini mestinya adalah 5 dan 7. Jadi ini salah, ini juga salah, pasti ini betul. Oke, jadi jawabnya 1 dan 4. Berikutnya nomor 14 sekarang. Nomor 14 berkaitan dengan soal cerita tentang operasi himpunan. Suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan tenaga mesin, pelamar kemudian diterima. Jadi ketentuan diterimanya, nih ketentuan diterima jika lulus tes kepribadian dan tes akademik. Dari 43 pelamar, pelamarnya ada 43. Kemudian yang seleksi ada 27 orang itu lulus tes kepribadian, 24 lulus tes akademik, 7 orang tidak lulus kedua tes. Maka kalau soal seperti ini, polanya adalah S plus I, kemudian himpunan pertama, himpunan kedua, ditambah bukan atau tidak anggota himpunan pertama atau himpunan kedua. Jadi polanya mesti seperti ini. Ini semesta atau seluruhnya. S-nya mana? S-nya di sini 43. Maka tulis 43. I itu apa? I itu adalah yang dua-duanya. Jadi masuk akademik, masuk kepribadian. Oke. Ini di informasi itu belum ketahui. Kemudian terdapat 7 orang yang kepribadian. Jadi himpunan pertama adalah orang yang lulus tes kepribadian. Ini ada 27. Nih. Himpunan kedua adalah orang yang lulus tes akademik. Jadi ada 24. 7 orang itu bukan yang lulus akademik maupun kepribadian. Maka di sini 7. Berarti yang ditanyakan atau yang belum diketahui adalah I-nya di sini, dua-duanya. Sehingga I sama dengan ini dijumlahkan ya. 27 tambah 24 ditambah 7 sama dengan berapa ini? 58. Kiri dikurangi, luas kiri kurangi 43, maka kanan juga kurangi 43. Sama dengan 15 orang. Jadi pelamar yang diterima sebagai tenaga administrasi karena harus lulus dua-duanya ada 15 orang. Oke, jadi kalau ada soal cerita tentang himpunan, maka polanya mesti seperti ini. Di polanya mesti seperti ini. Jadi untuk SMP atau MTS tuh baru ada 2 himpunan. Itu kalau di SMA yang sudah 3 himpunan. Oke, berikutnya nomor 15. Oke, nomor 15. Oke. Nomor 15 adalah berkaitan dengan fungsi. Nah, pertama kita lihat bentuk grafiknya di situ ya. Diagram panahnya kita lihat. Kalau negatif 1, maka B-nya 7 dipasangkan dengan 7. Kalau 3 dipasangkan dengan N, kalau 1 dipasangkan dengan 3. Jadi diketahui karena Fx sama dengan Px plus Q, artinya dari diagram panah itu F1 sama dengan 3. Nah, ini berarti kalau F1 itu artinya X-nya sama dengan 1. Jadi kita tulis 1 kali P atau P kali 1 ditambah Q sama dengan 3. Kemudian dari diagram panah diketahui negatif 1 pasangannya 7. Berarti F negatif 1 sama dengan 7. Maka di sini negatif 1P, 1 nggak ditulis, tidak apa-apa ya. Kemudian tambah Q sama dengan 7.
Oke, nah kemudian dihilangkan atau dieliminasi, mau P boleh, mau Q juga boleh. Nah, kalau hilangkan P, maka di sini ditambah, karena di sini operasinya juga, kalau di sini positif, di sini negatif. Sehingga ketemu 2Q sama dengan 10. Oke, sehingga Q-nya sama dengan 5. Maka Q-nya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, Q-nya ketemu 5. Maka berapa P-nya? P-nya berapa? Ke persamaan pertama boleh, ke persamaan ketiga boleh. Jadi P atau 1P plus 5 sama dengan 3. Maka P ruas kiri dikurangi 5, ruas kanan dikurangi 5. Oke, maka sini sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Jadi P-nya sama dengan negatif 2. Jadi Q-nya ini, P-nya ini. Sehingga Fx-nya sama dengan Px negatif 2x ditambah 5. Maka yang 4 ini salah. Oke, jadi 4 salah. Jadi tinggal cek aja 1 dan 1 betul apa tidak ini ya. Kita cek 1 P ditambah Q, P-nya negatif 2, Q-nya 5. Nah, ini berarti ini salah. Oke, jadi yang betul pasti nomor 2 dan nomor 3. Mau ngecek nomor 3 ini ya, misalkan ini cek nomor 3. Jadi masukkan aja X-nya ganti 3, F3 sama dengan negatif 2 kali 3 ditambah 5. Negatif 6 tambah 5 sama dengan negatif 1. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Nomor 15 sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi teman-teman atau bagi para siswa yang sedang mempersiapkan ASPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.